Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galyadi Wicaksono dengan NIM H54012214041. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis ARCH dan GARCH. Nah, sebelum kita melakukan analisis ya, kita harus mengetahui dulu nih apa itu ARCH dan GARCH melalui 5W1H. Nah, ini apa itu analisis dari ARCH dan GARCH? Nah, ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis volatilitas dalam data deret waktu atau time series. ARCH ini memperhitungkan hubungan antara volatilitas saat ini dengan masa lalunya, sedangkan GARCH ini menyempurnakan ARCH dengan memasukkan efek autoregresif dalam variansnya sendiri. Nah, ini siapa yang memperkenalkan? ARCH ini diperkenalkan oleh Robert F. Eagle dan meraih Nobel Ekonomi pada tahun 2003 saat itu. Terus model GARCH ini dikembangkan lagi oleh tim Boler-Slave sebagai penyempurnaan dari ARCH dengan menambahkan unsur moving average dalam volatilitas, sehingga model ini lebih fleksibel dalam menangkap dinamika volatilitas pasar keuangan. Nah, ini kapan? Ini diperkenalkan model ARCH pada tahun 1982 dan GARCH dikembangkan pada tahun 1986 sebagai perbaikan dari ARCH. Model ini digunakan ketika menunjukkan pola volatilitas yang tidak konstan. Saat ini, model ini sering digunakan dalam analisis volatilitas keuangan dan risiko investasi. Nah, ini kenapa kita harus mempelajari ARCH dan GARCH? Nah, ini tuh penting karena banyak data keuangan menunjukkan volatilitas yang tidak stabil atau bersyarat terhadap kondisi sebelumnya. Model ini itu membantu dalam peramalan volatilitas yang berguna untuk analisis risiko investasi, penentuan harga opsi, serta kebijakan moneter. Dengan memahami ini, pelaku pasar dapat mengurangi ketidakpastian dan mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Nah, ini di mana digunakan, ini tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan banyak hal, dari mulai pasar keuangan, analisis saham, harga sahamnya, terus nilai tukar mata uang, suku bunga, dalam ekonomi makro bisa peramalan inflasi, perdagangan komoditas, serta manajemen risiko keuangan. Nah, kalau dalam lembaga keuangan ini ada hedge fund, bank sentral, dan investor asing ini juga sering menggunakan untuk mengukur dan mengantisipasi tingkat risiko dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, ini bagaimana cara menganalisisnya? Yang pertama, ini ada memeriksa heterokedasticity, ini menggunakan uji ARCH-LM yang melihat apakah volatilitas berubah seiring waktu. Setelah itu, menentukan model yang tepat menggunakan ARCH atau GARCH. Nah, di mana P dan Q-nya ada orde dari modelnya. Terus yang ketiga ada estimasi parameter menggunakan metode maksimum likelihood estimation atau MLE untuk menentukan parameter terbaik. Uji kelayakan model menggunakan diagnosis seperti Lyungbox atau ARCH-LM untuk memastikan model sesuai. Dan terakhir interpretasi dan prediksi menggunakan model yang sudah dikembangkan untuk meramalkan volatilitas di masa depan. Nah, segitu aja. Selanjutnya kita akan pengaplikasian menggunakan software. Sampai jumpa di pengaplikasiannya. Oke, kali ini kita sudah ada di software Stata. Kita akan melakukan uji ARCH dan GARCH. Nah, kita masuk ke data yang sudah kita punya. Ini adalah data nilai kurs, nilai tukar rupiah dari dolar terhadap rupiah. Ini adalah data 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Maaf, sampai 31 Desember 2020. Ini data 1 tahun dalam bentuk harian. Lalu kita masuk saja kita copy dulu datanya, Ctrl Alt, terus kita copy, kita masuk statanya, kita ketik aja edit untuk bisa masukin datanya, kita klik kanan, kita paste with variable names, setelah itu kita ganti dulu variable name-nya di sebelah kanan variable sini, kita ganti dengan kurs, karena data kurs tadi ya. Kita kembali lagi ke komennya. Setelah itu kita akan men-set variabel sebagai time series ya, tipenya kan tadi daily. Terus kita gent sama dengan underscore n.
Ini udah muncul jumlah datanya. Kita balik lagi ke sini, kita generate lagi. Generate variabel baru yaitu new t. Setelah itu sama dengan kita time daily td mulai waktunya itu dari 1 Januari 2020 tutup kurung plus t-1, terus kita enter aja, kita lihat di sini. Nah, udah muncul new t-nya, ini masih belum terlihat ya data waktunya, tapi kita bisa format aja menggunakan format persen dari time daily new t. Variabel tadi kan new t ya. Nah, setelah itu kita coba cek di sini, ini adalah datanya sudah berubah. New t-nya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Lalu kita kembali ke komennya. Nah, setelah datanya sudah fix, kita reset data ini, reset new t-nya. Nah, ini data yang akan kita olah 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember. Deltanya 1 hari jaraknya. Lalu kita bisa mulai nih. Kita akan melihat dulu plot datanya dengan grafik, yaitu kita masukin di komen aja two-way dari baseline course. Kita coba cek. Nah, di sini adalah grafik naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dolar terhadap rupiah. Nah, setelah itu kita akan menguji stasionaritas. Kita ingin melihat pemodelan ARIMA menggunakan Unitary Time Series. Ini dengan kita memasukkan lagi di komennya the fuller dari kurs. Kita lihat di sini ternyata masih belum stasioner ya, masih 0,3, belum di bawah 0,05. Maka kita diferenskan dengan the fuller d titik kurs. Nah, di sini sudah stasioner di first difference. Setelah itu kita akan melihat model ARIMA, karena ini kan masih menggunakan model lanjutan dari ARIMA ya. Caranya bagaimana kita bisa melihat koleogram. Nah, ini kita masukkan aja komennya. Kita akan mencari ARIMA yaitu dengan menggunakan AC dan PAC, yaitu ACF ini MA dan PACF ini kan AR gitu. Kita masukin aja di komen itu AC, karena tadi kita difference pertama, maka D titik course. Setelah itu akan muncul koleogramnya. Ini AC-nya lag di 1 cut off-nya. Berarti nilainya itu 1 ya. Diingat-ingat nilainya 1. Setelah itu kita cek PAC-nya. PAC dari difference course. Kita lihat hasilnya ternyata di sini lag-nya di 1 juga cut off-nya. Cut off di lag 1. Maka kita udah dapat nih model ARIMA-nya yaitu 111 tadi ya. Kita akan mencari model terbaiknya. Nah, gimana caranya? Kita coba cari dari ketik saja ARIMA course, ARIMA. Kita mulai dari ARIMA 110 dulu. Nah, di sini kita tambahkan 0. Setelah itu muncul datanya di sini sudah signifikan di ARMA-nya, tapi kita perlu mengecek nilai AIC-nya. Dengan masukkan stat IC, ini nilai AIC-nya 4565601. Kita coba pemodelan yang lain, kita ganti
Arimanya jadi 011 dulu ya. 011 nolok, kita enter. Sini juga sudah stasioner, kita cek nilai AIC-nya. Maaf, typo stat IC. Nah, di sini 4565397. Tadi 4565601 berarti lebih rendah. Ini juga udah stasioner, udah signifikan. Tapi kita juga perlu mencari yang lain untuk ngecek dulu nih. Kita coba satu sekarang. Kita lihat di sini, wah malah jadi tidak stasioner nih, tidak signifikan. Coba kita konfirmasi dengan melihat nilai AIC-nya. Nah, di sini malah lebih besar, ternyata benar. Ini bukan model yang terbaik. Jadi setelah kita melakukan pengecekan, berarti model terbaik kita ada di Arima 011. Nah, dari sini pengecekan ini apakah cukup sampai Arima atau kita bisa lanjut sampai dengan model Arch. Nah, ini tuh pengecekannya model Arima ini ada heterokedasticity atau tidak. Nah, kalau ada baru kita lanjutkan gitu kan. Nah, model Arima ini kita munculkan nilai residualnya dengan mengetik predict dari variabel kita tulis saja, contohnya itu uhat variabelnya, predict uhat, resid ini residual. Lalu kita enter. Setelah itu muncul di sini nih uhat kita variabelnya. Setelah itu kita uji heterokedasty. Nah, ini tuh caranya kita masukin regress dari variabel yang sebelumnya uhat. Nah, di sini ternyata p-value-nya itu adalah setelah regress uhat ini kita masukkan lagi, kita akan mengecek heteronya menggunakan stat dari ArchLM. Di sini sudah ArchLM-nya. Nah, di sini kita lihat nih p-value-nya atau probabilitasnya. Di sini di bawah 0,05, berarti sini sudah signifikan. Ya, artinya ini tuh menunjukkan adanya heterokedasticity. Nah, ini perlu dilanjutkan pemodelan dari Arch. Nah, caranya gimana? Kita klik di statistik, kita ke time series, kita ke Arch dan Gars dan Arch Gars model. Sini kita masukkan di model 2 dulu. Tadi modelnya itu 011 ya. Kita masukin 011 dan model 2-nya. Di sini dependent variable-nya course. Kita model yang sederhana dulu ya, arch-nya 1, kita klik OK. Nah, setelah itu muncul nih nilainya. Setelah itu kita cek AIC-nya dulu. Kita klik stat IC. Nah, di sini sudah stasioner dan AIC-nya 4493. Tapi kita coba model yang lain gitu. Kita masukkan guards-nya. Tadi kan arch-nya sudah ya. Kita coba atau kita ini dulu, kita modifikasi arch-nya dulu nih. Kita sederhanakan dulu arch-nya. Begini, kita tambahkan nolok. Kita coba sederhanakan dulu. Nah, di sini sudah. Setelah itu, baru kita cek lagi stat IC. Nah, ini sudah. Baru kita tambahkan model dari guards-nya. Kita tambahkan aja di sini. Guards-nya itu dimulai dari 1. Setelah itu kita enter aja. Nah, di sini kita lihat juga ternyata guards-nya ini signifikan.
Tapi kita perlu melihat nilai dari stat IC-nya dulu, nilai dari AIC. Sini sudah signifikan ternyata, dan di sini juga AIC-nya termasuk rendah, lebih rendah. Terus karena di sini memenuhi, berarti guards-nya ini juga memenuhi, bisa masuk ke dalam modelnya. Nah, setelah itu berarti kita udah menemukan nih pemodelan yang lebih baik untuk memodelkan variasi ini dengan ART1 dan GARS1. Nah, setelah itu, kita akan tampilkan berapa nilai variasinya dengan melakukan predict var variance underscore GARS11, variance. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul var predict-nya. Lalu kita lanjut saja. Kita akan mengecek nih nilai dari simpangan bakunya. Nah, kalau simpangan baku kan itu tinggal diakarkan ya dengan standar defisiasi. Di sini komennya kita masukkan gen standar defisiasi underscore dari guards 11 lalu sama dengan SQRT atau nilai dari akar ya. Setelah itu buka kurung var variance dari guards 11 atau 11. Guards 11. Itu kita tutup, kita enter. Nah, di sini akan muncul datanya sebelah kanan, simpangan bakunya. Setelah itu kita akan melihat plot dari simpangan bakunya, yaitu dengan memasukkan komen testline sd underscore guards 11 maaf. Nah, setelah itu, nah ini muncul nih di sini, ya kan? Nah, setelah itu nilai ini kan nilai forecast ya. Nah, nilai prediksi ini dari simpangan baku untuk sampel di dalam observasi. Tapi forecast juga cakupannya bisa di luar observasi. Kita akan coba mengecek yang di luar observasi pengamatan kita dengan melakukan send TS7, kita akan melakukan peramalan 5 hari ke depan. Di sini masih error ternyata. Typo ternyata. Di sini kita pakai D, add 5 hari. Nah, di sini baru benar. Lalu kita akan mau nge-forecast lagi untuk memunculin model terbaik yang sebelumnya. Mana modelnya? Nah, ini kita kembalikan. Nah, setelah itu kita akan melakukan forecast. Kita akan melakukan 2 kali forecast dari nilai kurs dan forecast dari simpangan bakunya. Nah, kalau nilai kurs ini kita predict kurs dari forecast, Y dynamic, buka kurung, TD, buka kurung, 1 Januari 2021, yang akan kita prediksi awalnya itu dari 1 Januari. Kita enter, setelah itu akan muncul di sebelah sini, di paling bawah. Nah, di sini akan muncul, lalu kita akan forecast untuk simpangan bakunya. Ini kita buat saja var f, sini variance, dynamic masih sama.
Nah, di sini sudah. Setelah itu, kita akan melihat nilai di sebelah sini. Nah, di sini forecast-nya di keduanya sudah, di kurs dan di simpangan bakunya. Nah, untuk kita melihat simpangan bakunya, kita generate lagi nih. Generate SDF sama dengan simpangan baku dari varian F. Nah, ini udah dapat semua nih data-data yang kita inginkan, F dan SDF, standar defisiasinya. Nah, sini udah muncul semua nih forecast-forecast kita. Nah, karena ini sudah muncul semua, berarti kita sudah berhasil melakukan uji ARCH dan GARCH menggunakan software Stata. Sekian tutorial atau pengaplikasian ARCH dan GARCH melalui software Stata. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.